Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di tengah kondisi hari ini yang Masya Allah sekitar 5 atau 6 hari lagi ya kita mendatangi Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita di bulan yang mulia, bulan Ramadan, dalam kondisi yang sehat dan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah, ini ada suara ini. Salam serta salam selalu tercurahkan bagi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sama-sama berharap untuk mendapatkan syafaatnya ketika nanti di yaumil akhir ya. Mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang hadir, orang-orang yang termasuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini Coffee Talk akan bahas tentang Ramadan, perubahan di tangan kaum rebahan. Insyaallah, mudah-mudahan banyak inspirasi, banyak motivasi kita yang menguatkan keimanan kita, juga menguatkan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang sekiranya di ruangan sendiri, yaitu ruangannya hening, nggak apa-apa, diaktifin aja mode unmute-nya atau diaktifin mikrofonnya, ya kan? Tapi kalau emang teman-teman rame itu supaya kondusif bisa dinonaktifkan dan sinyalnya juga bagus. Itu nggak apa-apa supaya kita kan Coffee Talk ngobrol, sharing-sharing. Jadi nggak kayak ngobrol sendiri gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Waduh, siapa nih? Oh, Kang Raffi, Masya Allah. Di mana nih Kang Raffi? Jogja, Tat. Waduh, Masya Allah. Apa kabar Jogjanya nih? Dengar-dengar paling banyak. Iya, Masya Allah. Amin. Khair, Oh, khair. Alhamdulillah. Saya mah kalau antum sehat, saya juga sehat deh. Bareng-bareng dari Jogja. Dari mana lagi nih, teman-teman? Kan? Insya Allah ya, mudah-mudahan jadi wasilah silaturahmi kita bareng-bareng untuk kebaikan semuanya. Dan konten ini direkam, insya Allah rekamannya nanti kita akan update di sosial media kita. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil, juga dibagikan kepada orang-orang terdekat kita. Mohon doanya juga, aktivitas ini insya Allah mungkin akan berlangsung cukup lama ya, sekitar Ramadan. Coffee Talk dianggarkan karena dalam kondisi wabah hari ini masih belum ada tanda-tanda membaik, bahkan masih ada prediksi sampai Agustus ya, insya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dan Coffee Talk, kegiatan kita bisa kembali berjalan normal. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja nih ke Bang Teddy. Waduh, yang pertama berarti. Assalamualaikum Bang Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Udah berapa lama kita di social distancing di rumah aja? Aktivitasnya apa aja nih Bang? Ya selain social distancing juga masih ngajar juga, karena kan walaupun sekolah itu libur di lockdown gitu ya, sekolah diliburkan, tapi aktivitas ngajar itu masih tetap jalan di rumah, tapi ya kita nggak ngajar online jadi. Udah hampir sebulan ya sekarang ya, hampir sebulan ya. Udah sebulan kali ya. Awal pemerintah itu kan 16 Mei ya, sekarang udah 18-nya ya, sebulan lah di rumah terus ya, di rumah terus ya. Aktivitas yang paling berkesan ketika di rumah selama sebulan di rumah aja gitu, apa nih Bang? Ada Bang? Apa ya? Yang paling berkesan ya kita kayak gini, kajian online. Oh, kajian online paling berkesan. Oh ya, maaf, bukan 16 Mei ya. Makasih nih kakak udah dilurusin. Maklum nih. Kajian online. Terus juga kita bikin ngajar anak-anak juga online. Baru sekali ini ngerasain itu ngajar online di rumah, anaknya juga di rumah. Oh, ngajar di rumah. Kita dengan tema sekarang nih, bisa sambil rebahan tuh, Bang. Asik. Iya, benar-benar. Ya jadi karena kan
terkait wabah juga gitu kan ya. Jadi hampir seluruh aktivitas kita dilakukan di rumah gitu kan. Nah, terkait tema ini emang ada hal yang menarik juga ya. Kok bisa gitu perubahan itu dilakukan sambil rebahan gitu? Apa sih sebenarnya yang bikin menarik gitu ya? Kok bisa gitu loh? Nah, kalau menurut Ana sih karena memang yang namanya perubahan itu kan sebuah kepastian ya, artinya keniscayaan gitu ya. Pasti. Pasti kan setiap hari kan selalu berubah gitu, baik kitanya berubah jadi lebih tua gitu kan. Bahkan ada pepatah ya, mungkin kata orang ya, bukan kata Rasul. Jadi di dunia itu nggak ada yang abadi kecuali perubahan. Oh, Masya Allah. Nah, ini seberapa penting nih kita untuk bersahabat sama yang namanya perubahan nih, Bang? Iya, ya karena memang yang namanya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian di mana setiap hari pasti ada perubahan, ya kan? Maka mau nggak mau kita pun harus mengikuti perubahan itu, gitu. Ya, jadi itu pun supaya kita itu nggak jadi orang masa lalu seperti itu. Orang masa lalu, apaan tuh orang masa lalu? Orang yang ketinggalan zaman gitu loh. Oh, ketinggalan zaman. Jadi harus selalu up to date gitu kan. Yang dulu misalnya HP-nya GSM Nokia, sekarang apa? Harus Android gitu kan. Sekarang dulu cuma pakai SMS doang, sekarang udah pakai WA, pakai Line, pakai ya macam-macam gitu sekarang. Nah, itu kan jadi artinya perubahan itu sebuah keniscayaan yang memang setiap orang itu harus mau tidak mau harus mengikuti itu gitu. Ya jadi apa namanya ya, suatu itu memang harus berubah gitu loh. Supaya apa? Supaya kita itu enggak jadi orang di masa lalu. Ya penting, memang untuk berubah itu penting. Nanti apakah perubahan itu menuju ke hal yang lebih baik lagi atau yang malah lebih rendah lagi, lebih buruk lagi. Nah itu kan nanti ada pembahasan berikutnya. Berarti ada dua, ada berubah yang menjadi baik, ada juga berubah yang semakin nggak baik. Iya. Oh, terus gimana Bang, perubahan seperti apa yang dipandang baik nih, supaya kita nih ya membiasakan diri dengan ini? Iya, tentu ketika kita bicara perubahan yang lebih baik, kita kan harus tahu dulu standarnya ya, atau tolok ukur dari perubahan menjadi lebih baik itu seperti apa gitu kan. Kita tidak bisa mematok perubahan itu jadi lebih apa, yang dulu pakai baju ukuran S small gitu kan, kemudian tiba-tiba kita berubah jadi ukuran XXL gitu loh. Tanda kesuburan tuh berarti. Yang ini perubahannya bukan lagi seperti itu gitu, tapi kita harus tahu dulu standar perubahan menjadi lebih baik itu yang seperti apa gitu. Nah itu kita harus jelas dulu gitu. Nah tentu saja kita sebagai umat Islam gitu kan itu punya standar atau punya tolok ukur yang clear tentang perubahan itu sendiri gitu. Nah perubahannya itu apa, atau tolok ukur itu apa? Ya tentu saja agama kita Islam gitu. Ya, jadi misalnya tolok ukur menjadi lebih baik gitu ya. Misalnya yang dulu sholat 5 waktunya bolong-bolong gitu kan, sekarang menjadi full gitu, 5 waktu. Dulu itu misalnya sholatnya di akhir waktu, sekarang mulai agak ke tengah sedikit gitu. Nanti terus sampai ke awal waktu gitu. Kemudian misalnya kalau dulu sholatnya itu nggak pakai sholat sunnah, nggak ada rawatibnya atau nggak ada duhanya, nah itu mulai ditambah. Nah itu proses perubahan yang menjadi lebih baik. Tentu saja itu kan harus ada tolok ukurnya gitu loh. Seperti itu kurang lebih lah gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, makasih Bang. Nanti kita sharing-sharing lagi. Saya mau ke sharing dulu nih ke Ustadz Baby. Waduh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kedengaran ya? Kayaknya sambil lihat buku nih Ustadz.
Ya nih Quran. Oh, aduh, masya Allah, tetap dekat dengan Quran ya, masya Allah. Ini mudah-mudahan kita ketularan soleh nih, Ustaz. Ya, Amin. amin. Contekannya Quran lah. Kan contekannya Quran, oh keren nih, keren ya kan. Nah, lagi di rumah aja bisa sambil nyontek. Gimana Sat? Kabarnya Sat selama di rumah? Udah hampir segini. Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Kaifa hal ya akhi? Waduh, apaan tuh jawabnya? Ahlan. Alhamdulillah. Ngapain aja Sat? Udah sebulan di rumah aja Sat? Atau tetap aktivitas seperti biasa Sat? Ya karena memang dari sebelum corona ini banyak mobile baik di rumah maupun di luar ya nggak banyak berubah sih ya, kadang keluar kadang di rumah, walaupun ya di luar juga membatasi jarak lah ya intinya. Nggak takut Sat? Kalau sekarang kan takut banget Sat, apalagi kalau istri saya keluar sedikit, oh langsung Sat, oh jangan ini, jangan pegang ini, oh sudah mandi dulu, waduh segala macam, aduh. Ya kalau keluar SOP-nya gitu, begitu pulang ke rumah ya langsung mandi bersih-bersih gitu. Ya biar aman lah keluarga di rumah. Gitu. Berarti langkah pencegahan berarti ya Sat ya? Betul siap. Sat, nih ngomong tentang perubahan Sat, ya kan? Sebenarnya kita sebagai seorang Muslim, ya kan, kenapa sih harus senantiasa berubah menjadi lebih baik Sat? Ya, yang pertama ini menjadi renungan kita, dan kita sebagai Muslim sejak anak-anak kan kita diajarin tuh oleh orang tua kita, dan insya Allah hafal semua nih sahabat semua begitu ya. Doa bangun tidur tuh, doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ana amatana walen nusyur gitu. Nah di doa ini menarik gitu ya. Jadi alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bangun tidur setelah sebelumnya nyawa kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir doa adalah wa ilaihin nusyur, dan kita akan kembali kepadanya. Maka kalau nusyur itu asal katanya dari nasyaro. Nasyaro itu artinya bertebaran. Nah, maka kalau di surat Yaumul Jumu'ah itu intasyaro. Ini saya contek di sini, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Nah, apabila telah diselesaikan sholat Jumat fantashiru, maka bertebaranlah. Nah, maka kalau ada kata-kata nasyaro itu artinya setelah dia bertebaran mencari amal baik, mencari amal soleh, maka dia kembali. Jadi ketika dia kembali dalam kondisi yang terbaik gitu. Nah, makanya ketika kita nanti kembali kepada Allah, tentu penuh dengan bekal kita. Bekal bukan yang ala kadarnya, bagaimana kita ya perantauan begitu ya. Pasti saat kita balik ke kampung ini mumpung walaupun belum tahu ya atau ini atau tidak begitu. Tapi ketika orang berpergian atau orang mencari nafkah di luar kota, maka saat kembali kita terus penuh dengan bekal. Nah, sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, kita sudah punya panduan begitu ya. Kita sudah punya panduan bahwasanya saat kita kembali itu harus kondisi yang lebih baik begitu. Lebih baik dibanding yang sebelumnya. Kenapa? Karena di sini ada kata nusyur, nasyaro tadi, kita kembali. Nah, maka saat kembalilah kita perlu perbekalan yang itu nanti ada kehidupan yang jauh lebih penting dibanding saat ini begitu, yang itu bersifat abadi. Maka tadi kalau ditanya kenapa sebagai seorang muslim kita harus senantiasa berubah menjadi lebih baik, karena itulah yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Salah satu contohnya adalah Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair itu contoh yang terbaik. Kalau kita melihat bagaimana Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam itu kan orang yang perlente, bahkan para gadis di kota Mekah itu mengidolakan beliau begitu ya. Kemudian minyak wanginya, orang lewat minyak wanginya masih kecium begitu. Tapi begitu masuk Islam itu semua ditinggalkan. Kenapa?
karena ada perubahan yang lebih baik gitu ya yang beliau lakukan untuk kemuliaan Islam. Gitu kira-kira. Oh, Masya Allah ya. Artinya supaya memperbanyak bekal ya, Ustaz ya. Betul. Makanya kenapa kita harus melakukan perubahan tadi. Aduh, ini harus senantiasa ya kita melakukan perubahan nih, Masya Allah. Ustaz, apalagi sekarang nih Ustaz, dikit lagi Ramadan nih, ya kan, dalam kondisi Ramadan yang mungkin kayak sekarang gini nih, apakah Ramadan bisa tetap jadi ajang perubahan Ustaz untuk ya kita? Ya, memang di kondisi saat ini Allah uji ya kita semua, seluruh manusia ya di dunia ini, tidak hanya di Indonesia. Allah uji dengan salah satu makhluknya yang tak terlihat begitu ya, tak tampak, bahkan dengan mata telanjang pun kita tidak bisa melihat ukuran makhluk Allah yang bersifat nano begitu ya. Nano itu 10 pangkat minus 9 meter begitu, jadi sangat kecil, lebih kecil dari mikro begitu ya. Nah itu artinya di sini Allah menguji kepada kita sebagai orang beriman, ketika ujian itu datang apakah kita tetap istiqomah begitu ya. Maka bulan Ramadan tetaplah menjadi bulan yang dinantikan oleh orang-orang beriman, dan semoga juga dengan datangnya bulan Ramadan ini juga menjadi bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu kita bisa terhindar dari bala mara bahaya dan wabah saat ini begitu. Nah, saat ini Ramadan itu memang tetap menjadi momentum perubahan, dan artinya tidak harus menunggu kondisi yang ideal, semua nyaman, perbendaharaan harta juga berlimpah, kemudian kondisi fisik prima dan sebagainya, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah begitu ya. Tapi Ramadan tetaplah menjadi bulan yang dinantikan. Maka bahkan para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini luar biasa. Allah sendiri Subhanahu wa taala melalui nabinya mengingatkan kepada kita tentang kemudahan yang dilakukan kita melakukan amal soleh ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pengganggu yang dari kalangan bukan manusia ya, itu dibelenggu begitu, dan itu memudahkan bagi kita sebagai manusia dan orang beriman untuk melakukan amal soleh tersebut. Maka tentu ini momen yang penting sekali, walaupun perubahan itu tidak cukup di bulan Ramadan, bahkan minimal itu 2 bulan sebelum bulan Ramadan itu datang, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bahkan bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang sangat penting. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban inilah seluruh amalan itu disetor ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita tentang bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa atau saum begitu ya, agar saat amalan yang diserahkan kepada Allah dalam kondisi saum atau berpuasa, sehingga dari situlah harapannya ya kita dicatat dalam melakukan amal sholat atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga momentum perubahan yang harus kita pahami adalah sebagaimana tadi di awal dijelaskan, tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik gitu, agar kembali kepada Allah ya tadi lain nusyur. Jadi nusyurnya tadi ada lillah gitu ya, jadi kepada Allah. Nah, maka konteks perubahan dalam hal ini adalah konteks perubahan ketaatan kepada Allah. Tiada lain konteks perubahan yang lebih baik kecuali dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperhatikan begitu. Jadi bukan sekedar wah kita berpuasa yuk supaya terhindar dari mara bahaya. Nah, itu insya Allah ada hikmahnya. Tapi yang paling utama yang melandasi kita melakukan itu semua adalah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Jadi gitu ya, tetap bisa jadi momen aja untuk perubahan ya. Betul. Dan satu lagi saya tambahkan, Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu banyak sekali peristiwa-peristiwa penting, mulai dari perang Badar, kemudian Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, kemudian perang Tabuk melawan Romawi gitu ya, 200 ribuan gitu. Rasulullah SAW bersama puluhan ribu para sahabat datang ke Tabuk, dan Romawi sudah kabur duluan, tidak jadi berperang gitu. Menang WO lah kalau bahasa kita gitu. Jadi belum datang udah kabur duluan.
Oh, kemudian juga Fathul Andalusia, penaklukan kota Andalusia Spanyol oleh Tariq bin Ziyad, itu juga bulan Ramadan. Kemudian Ainul Jalut begitu ya, yaitu Ain Jalut itu perang antara kaum muslimin di Mesir dengan pasukan Tartar, pasukannya Genghis Khan tuh. Anak buahnya Genghis Khan itu kan sangat brutal, dan itu sempat Islam itu pemerintahan Islam sempat lenyap 3 tahun pada momen itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah di bulan Ramadan di Palestina pasukannya Tartar itu hancur, bahkan tidak bisa bangkit lagi untuk melakukan perlawanan. Artinya di bulan-bulan itu Rasulullah SAW dan generasi setelahnya, generasi emas setelahnya pun mengukirkan bahwa bulan Ramadan adalah momentum yang luar biasa. Dan kalau kita melihat Fathul Makkah itu kan juga momentum yang luar biasa untuk di Jazirah Arab, dan setelah itu kan perkembangan Islam luar biasa. Artinya Ramadan adalah momentum perubahan kepada ketakwaan kepada Allah dan mercusuar kebangkitan umat, mudah-mudahan insya Allah. Masya Allah. Berarti banyak banget ya momen-momen yang justru itu spektakuler dicetak ketika waktu Ramadan. Betul. Balik lagi nih ke Bang Teddy. Wah, ya. Bang Teddy, tadi kan banyak ya disampaikan tentang capaian-capaian kaum muslimin pada saat itu. Nah, biasanya siapa sih Bang terkait perubahan ini yang biasanya berperan? Apakah semua orang berperan atau sebagian kecil atau seperti apa nih Bang? Iya, jadi sekali lagi menyambung yang tadi ya, pertanyaan sebelum tadi terkait perubahan ini, sebelum saya menjawab yang tadi gitu ya, pertanyaan itu sedikit tambahan. Jadi yang jadi tolak ukur perubahan itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan taraf berpikir kita gitu loh. Ya. Contoh kayak misalnya gini, Allah di surat Ar-Ra'd ayat 11 itu kan berfirman ya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu. Jadi bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya, gitu. Nah, para mufassirin di sini punya pendapat apa yang berubah di situ, gitu. Nah, para mufassirin ini mengatakan bahwa yang berubah sebenarnya apa? Pemikirannya, gitu. Ya, pemikirannya. Jadi ketika kita ingin berubah, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah ya kita rubah pemikiran kita, gitu. Nah, siapakah yang kira-kira paling bisa atau paling berperan dalam mendukung kita proses berubah ini? Ya pertama keluarga kita sendiri gitu. Kalau memang keluarga itu dalam satu lingkungan yang baik gitu ya, yang soleh gitu. Pertama keluarga tentu saja itu kita nggak bisa pungkiri. Kenapa? Karena keluarga itu kan suatu yang lingkaran pertama ya, lingkaran pertama dari diri kita gitu loh. Kemudian ketika kita keluar rumah, maka kita akan berinteraksi dengan yang lain. Siapa mereka? Ya sahabat-sahabat kita, gitu loh. Nah, sahabat ini juga memiliki peran yang cukup besar pengaruhnya dalam proses perubahan kita, gitu loh. Tapi tentu ini perubahan yang menjadi lebih baik, gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena emang lingkungan atau pengaruh teman gitu kan luar biasa. Sampai kan Rasulullah bersabda itu, jika kamu ingin melihat agama temanmu, maka lihatlah dengan siapa dia bergaul, gitu kan. Gitu. Maka ya teman lah atau lingkungan lah yang kemudian menjadi faktor kedua setelah keluarga yang bisa membuat kita atau memotivasi kita untuk berubah, apakah itu kepada hal yang lebih baik atau ke hal yang lebih buruk, seperti itu ya. Contoh misalnya gini, di lingkungan sekolah gitu ya, kan ketika dia masih anak-anak gitu ya, masih kecil, lingkungan terdekatnya adalah keluarga. Nah, keluarga itu yang memberikan fondasi pertama dalam pendidikan dia gitu. Tapi kemudian ketika dia keluar dari rumah, masuk dunia sosial yang lebih luas gitu ya, maka contohlah sekolah gitu kan, itu yang memberikan pengaruh yang besar seperti itu. Jadi
apa namanya, ketika kita ingin berubah, maka ya kita harus bisa memilih, gitu kan, memilih siapa yang jadi teman kita, gitu loh, sahabat kita siapa, terdekat kita siapa, gitu. Selain dari lingkungan keluarga, ya kurang lebih seperti itu, Bang Adam. Artinya itu sosok-sosok pendukung perubahan kita ya. Iya, tapi sekali lagi itu tergantung dari motivasi diri kita juga loh ya. Artinya motivasi itu ada dulu, baru kita itu bisa didukung dengan 3 hal tadi ya, mulai dari dengan keluarga dan insya Allah. Baik, teman-teman semuanya yang udah bergabung di sini bisa juga mengajukan pertanyaan melalui chatroom. Di posisi chatroomnya di pojok kanan atas jika Anda login menggunakan laptop, dan di tengah ada lambang pesan itu jika Anda login menggunakan handphone. Insya Allah nanti akan dibacakan pertanyaan teman-teman semuanya. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya langsung juga bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung. Gitu. Bang Teddy. Nah, kalau tadi kan sebagai perubahan kita nih, kalau misalnya perubahan dalam situasi, misal tadi ketika capaian-capaian kaum muslimin yang tadi disampaikan oleh Ustadz Debi. Nah, ini kan ada orang-orang yang berperan nih. Betul. Nah, ini apakah orang-orang yang berperan ini adalah orang-orang, misalnya orang-orang yang udah dewasa, orang-orang yang anak-anak, anak muda, atau yang mana nih biasanya? Gimana? Kurang jelas suaranya. Oh ya, maaf. Ini soalnya di pinggir jalan. Jadi yang biasa berperan dalam menciptakan perubahan, ya kan? Tadi misalnya penaklukan, capaian-capaian di Ramadan. Ini biasanya siapa yang berperan nih? Apakah tiba-tiba ada atau ada sosok-sosok yang berperan? Ya tentu saja ada sosok yang berperan gitu. Yang tadi Anda bilang, gini, contoh aja gitu ya. Contoh ketika Muhammad Al-Fatih itu masa kecilnya gitu ya. Kalau kita baca itu kan luar biasa bandel gitu ya, luar biasa nakal gitu. Kemudian kan oleh ayahnya itu dikirimkan untuk belajar ilmu agama. Yang satu punya pengaruh adalah Syekh Samsudin gitu kan. Nah, ketika lagi belajar ini ya, kisahnya itu Al-Fatih kecil ini nggak mau belajar, dia lari-lari gitu loh. Ya bandel, nggak mau belajar. Kemudian oleh Samsudin ini kan dipukul itu, sehingga akhirnya dia punya kesan yang mendalam terhadap pukulan itu, dan itu merubah dia gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada peran orang lain di situ, ya harus ada sebenarnya gitu. Yang tadi ini bilang bahwa yang namanya pengaruh keluarga, pengaruh sahabat, pengaruh lingkungan itu kan punya pengaruh besar terhadap diri kita gitu. Jadi dengan siapa kita bergaul, maka itulah kita gitu. Ketika kita bergaul dengan orang solehah gitu ya, yang soleh, kita pun akan kecipratan solehnya gitu. Tapi ketika kita bergaul dengan orang yang bergajulan gitu kan, orang yang nakal, bandel gitu ya, maka kita pun akan ikutan bergajulan seperti itu. Nah, terkaitnya juga yang tadi Anda bilang bahwa proses perubahan itu dimulai dari kita berpikir, merubah pola pikir kita gitu. Nah, siapa yang bisa merubah pola pikir kita gitu? Ya itu pertama dari lingkungan keluarga gitu kan. Kemudian diri kita sendiri gitu. Kan kalau misalnya pola pikir kita sudah berubah, maka itu akan juga merubah diri kita gitu. Kayak misalnya para sahabat gitu, kita bisa belajar bagaimana perubahan yang dialami oleh seorang Khalifah Umar, dari seorang mantan preman gitu ya, kemudian berubah menjadi seorang pejuang Islam gitu, sahabat Rasul yang bahkan makamnya saja itu berada dekat dengan Rasul, di sampingnya makam Rasul gitu.
Nah, artinya apa? Jadi kan ada perubahan itu Rasulullah yang kemudian mendakwakan Islam di situ, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi bagaimana proses berpikir itu bisa merubah kehidupan seorang gitu. Ya seperti Mus'ab bin Umair kemudian yang tadi dikatakan gitu kan. Ya kenapa? Karena memang proses berpikirnya sudah berubah dari pola pikir yang jahiliyah kepada proses berpikir yang Islami, seperti itu. Ya, karena kan memang Islam itu ditujukan untuk membangkitkan atau meningkatkan taraf berpikir seseorang. Jadi ketika orang itu sudah berazam untuk masuk Islam, gitu, maka Islam itu akan mengangkat taraf berpikirnya dia menjadi lebih tinggi, gitu. Atau sekedar cerita ini, kisah. Anda pernah kerja di BWA ya, Badan Wakaf Quran itu. Nah, di sana ada Ustaz Fadlan, sempat ketemu mengobrol dengan Ustaz Fadlan itu. Nah, Ustaz Fadlan ini cerita bagaimana kehidupan suku asli Papua di sana, gitu kan. Nah, Ustaz Fadlan cerita kalau suku-suku asli Papua pedalaman di sana itu sudah terbiasa kalau misalnya malam itu mengoleskan minyak babi di tubuhnya untuk menghangatkan atau supaya tubuhnya itu enggak terkena gigitan serangga lah gitu. Dan itu terus-menerus seperti itu, atau bisa dikatakan jarang mandi ya gitu ya. Tapi kemudian jarang mandi. Bahkan pernah Ustaz Fadlan cerita gini, sampai dakinya aja ya, kotoran di tubuhnya itu dakinya itu sampai setebal kabel telepon. Masya Allah. Gitu. Dan itu kemudian ketika Islam itu datang ya, kemudian Ustaz dan dakwah di sana berubahlah gitu ya kan, yang tadinya nggak mandi akhirnya suka mandi, mulai menjaga kebersihan dirinya gitu. Artinya apa? Islam itu mulai mengajak para orang-orang di sana untuk merubah cara berpikirnya. Islam itu mengajarkan bagaimana meningkatkan taraf berpikir mereka gitu. Dan jadi yang ketika yang taraf berpikirnya rendah pada taraf berpikir yang tinggi. Itu ya, jadi sosok yang itu harus ada sebenarnya ya, untuk mengajari kita gitu loh, mengajar kita cara bagaimana kita itu berubah menjadi kepada hal yang lebih baik lagi. Oke, nah berarti kan artinya kalau itu dilakukan dalam kondisi normal, nah kalau kondisi sekarang nih, apakah bisa kan nggak normal gitu yang biasa kita keluar, kita cuma di rumah aja gitu, sehingga banyak perubahannya. Nah, ya. Gimana? Apa yang harus pertama kali dimulai untuk melakukan perubahan tersebut, Bang? Ya, gini, karena kondisinya kita kan lagi lockdown gitu ya, Pak, PSBB ya. Jadi sebenarnya yang paling kuat untuk berubah itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri, plus juga harus ada dukungan dari keluarga, gitu. Contoh simpel gini, ada seorang murid aneh lah, gitu kan. Ya, nah dia itu biasa di sekolah justru malah nggak belajar gitu. Tapi ketika di rumah gitu, malah ada motivasi supaya dia tuh bisa keluar lagi untuk sekolah lagi gitu, belajar lagi. Jadi motivasi itu harus datang dari diri sendiri gitu. Kemudian harus juga didukung dengan orang terdekat yang ada di rumah. Jadi jangan sampai ketika motivasi kita udah tinggi gitu kan, tapi kemudian orang di rumah tidak mendukung, maka ya bisa aja nanti motivasi yang lagi naik-naik itu, yang lagi tinggi itu diturun lagi gitu. Ya apalagi kalau sekarang ya itu motivasi harus datang dari diri kita sendiri. Apalagi kita nggak bisa keluar rumah gitu kan, nggak bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita gitu kan. Yang dilakukan supaya ngebangkitin motivasinya, Bang, apa? Gimana? Yang dilakukan untuk ngebangkitin motivasinya nih, apabila belum ada. Oke, gini. Kita bisa misalnya dengan cara online kayak gini gitu kan. Online, kemudian kita bisa cari-cari tontonan yang baik, misalnya kayak kajian-kajian seperti ini gitu kan.
Nah, itu motivasinya apa? Dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak bisa memotivasi diri kita, maka ya bisa jadi malah perubahannya bukan kepada yang lebih baik lagi, tapi kepada yang buruk lagi, lebih buruk gitu. Jadi memang dengan cara seperti ini, misalnya kita cari kajian-kajian di YouTube atau di media sosial dan lain seperti itu. Dan ini pun harus ada kerjasama gitu ya dengan orang rumah gitu, dengan orang tua lah misalnya seperti itu, supaya bisa menjaga motivasi kita berada di tingkat yang stabil gitu, nggak sampai turun, kalaupun turun ya sedikit gitu loh, minimal stabil, kalau bisa naik terus ke atas gitu, meningkat motivasinya untuk menjadi lebih baik lagi, itu belajar lagi gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah gitu. Oke, iya makasih Bang. Mungkin sekarang ke Ustadz Debi lagi nih. Kalau dari Ustadz nih, kalau tadi kan dibilang bahwa perubahan itu di awal dengan diri sendiri, motivasi diri sendiri baru didukung. Nah, Ustadz, supaya motivasi ini bisa muncul gitu loh, gimana nih caranya Ustadz? Kalau dari Ustadz mungkin ada tips motivasi. Iya, jadi motivasi itu kan ada yang bersifat temporary, ada yang bersifat everlasting lah, istilahnya nggak ada habisnya begitu. Nah ini yang harus kita cari begitu ya, dan kita lihat perubahan yang tadi yang mengajak orang agar motivasi itu tetap bertahan, tidak tergantung lingkungan, kondisi dan sebagainya. Artinya dia kokoh begitu, ini yang harus kita cari. Dan tentu itu semua tidak bisa muncul kecuali hasil dari perenungan. Perenungan itu yang nanti mengantarkan dia kepada motivasi hakiki gitu ya, yaitu adalah dia harus merenungi tentang proses penciptaan. Dia harus benar yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, itu motivasi yang mendorong dia bahwasannya dia adalah punya tugas di dunia ini, punya misi yang harus dia selesaikan, dan itu harus di LPJ-kan gitu ya, jadi laporan pertanggungjawaban. Nah, itu motivasi dia begitu. Ya, setiap diri kita ada LPJ-nya nih gitu. Nah, itu yang harus memotivasi dirinya sehingga apapun kondisinya, di kondisi sulit seperti sekarang, baik dari segi sosial, segi ekonomi dan sebagainya, justru di kondisi seperti inilah kita harus semakin kuat motivasi kita akan yakinnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena di kondisi begini kita nggak bisa mengandalkan siapapun, termasuk kawan dekat kita, keluarga kita dan sebagainya. Tempat bergantung kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka motivasi itulah yang mendorong. Makanya kalau kita melihat kisahnya Mus'ab bin Umair kan luar biasa. Beliau bergelimang harta, bergelimang kemewahan, kenyamanan, kesenangan, ketenaran. Itu semua beliau tinggalkan, begitu ya. Bahkan ibunya sampai mengancam akan bunuh diri, begitu ya. Mus'ab bin Umair hanya mengatakan, seandainya engkau memiliki banyak nyawa dan satu persatu nyawa tersebut hilang, aku akan tetap istiqomah di dalam Islam ini. Nah, ini kan sesuatu hal yang unik gitu ya. Kok bisa ya orang di semua kemewahan dia tinggalkan hanya untuk Islam? Apa gerangan yang membuat dia hal seperti itu? Nah, itu yang karena Islam ini tidak tergantikan. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa tergantikan oleh apapun. Nah, itu yang harus kita temukan gimana caranya cinta kita kepada Allah dan Rasul ini menghidupkan kita. Jadi ibarat kalau ikan itu hidup di air itu adalah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Artinya dia tidak bisa hidup kecuali ada cinta kepada Allah dan Rasul. Itu. Jadi motivasi itu yang harus kita gali, kita tumbuhkan. Gimana caranya? Mau nggak mau yang pertama ya wajib bagi kita thalabul ilmi, menuntut ilmu begitu. Kemudian juga kita berinteraksi, melakukan amal soleh. Itu cara-cara untuk memotivasi agar kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya yang ini memotivasi diri kita tetap bertahan. Kemudian yang ketiga, kita berkumpul dengan orang soleh, walaupun dengan social distancing,
acara forum-forum seperti ini, WhatsApp grup yang mengajak kepada amal soleh kita ikuti begitu. Nah itu insya Allah motivasi itu tetap terjaga. Walam islam. Masya Allah. Artinya memang itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun ya Ustaz ya. Karena diawali dengan perenungan. Ya. Artinya dalam kondisi normal ataupun social distancing kita bisa merenungi gitu ciptaan Allah itu segala macam, sehingga ini menjadi motivasi kita untuk berubah lebih baik khususnya di Ramadan nanti. Masya Allah. Nah. Satu lagi Ustaz, ya kan? Saat kapan nih seorang itu dikatakan sudah baik dalam pandangan Islam? Karena kan banyak orang yang aku nih udah baik nih, padahal sebenarnya masih bisa maksimal, tapi karena dia mencukupkan diri di situ, ya kan, kayak misalnya ada yang orang tuh sebatas ibadah-ibadah makdo, kayak udahlah aku mah sholat aja, dakwah mantar aja gitu Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Ya, kembali lagi tadi ke awal tadi ya, wa ilaihin nusyur, bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saat kita kembali, jadi saat kita kan dikasih kesempatan terus nih sebenarnya. Kita tidur nih nanti malam, kemudian pagi dibangunkan. Kemudian kita berdoa lagi, ya Allah, terima kasih sudah dikembalikan ruh ini ke dalam jasad ini. Nah, insya Allah saya akan kembali kepada Engkau dengan lebih baik. Artinya, sebenarnya kita sudah mengikrarkan hampir tiap hari, ya Allah, saya dikasih kesempatan untuk melakukan amalan yang lebih baik dibanding kemarin. Gitu. Maka tentu ketika kita mempunyai pandangan atau kita ingin mengukur nih, kan tiap diri kita wajib introspeksi diri gitu. Seberapa jauh atau seberapa baikkah diri kita? Maka ya yang paling pertama kali kita harus punya standar. Kalau dalam bahasa Arabnya punya makoyis, punya tolak ukur. Bahwasanya ini tolak ukurnya kita baik atau buruk itu berasal dari mana. Maka itulah yang paling kita tentukan pertama kali, sebagaimana orang umum di seluruh dunia ketika mereka melakukan perubahan, biasanya dicari role modelnya, dicari rujukannya siapa nih. Nah, karena kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka rujukan kita pertama adalah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan dua pegangan standar penilaian, yaitu adalah Al-Quran dan hadis yang didetailkan atau dijelaskan oleh ijma sahabat dan qiyas. Nah, artinya itu yang harus menjadi tolak ukur kita. Artinya kalau kita pun sebenarnya dengan memahami Al-Quran dan hadis melalui para ulama, qaul-qaul atau pernyataan-pernyataan ulama, dari penjelasan para asatis, para kiai, para ajengan, para habaib, begitu ya, kita bisa mengukur hari ini kita lebih baik atau tidak. Kalau sebelumnya kita hanya sholat wajib saja 17 rakaat selama satu hari, begitu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, begitu ya, maka kita kan bisa mengukur, oh kalau ingin lebih baik saya tambah rawatibnya deh, begitu. Oh sudah rawatib apalagi nih? Oh setelah sholat saya berzikir. Oh setelah saya berzikir saya berdoa. Oh ini udah saya lakukan apalagi? Oh habis sholat saya coba deh baca Al-Quran, begitu. Nah artinya dari situ kita dari hari ke hari kita bisa mengukur dan meneruskan amalan soleh, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Sebagaimana contohnya adalah sahabat terbaik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu seluruh amal kebaikan itu diborong. Ketika subuh itu Rasulullah punya kebiasaan, siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit, angkat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang sudah takziah ke orang yang meninggal, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang hari ini sudah berinfak, siapa yang hari ini sudah melakukan, semuanya Abu Bakar As-Siddiq melakukannya. Artinya beliau itu melakukan semuanya, kebaikan itu beliau borong, begitu bahasanya. Makanya Umar bin Khattab nyerah kalau udah urusan amal kebaikan tuh saya nggak ada lawan lah, nggak ada lawan Abu Bakar As-Siddiq. Nah itulah menjadi salah satu contoh hidup ya, artinya dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya sebagaimana manusia juga, begitu. Nah artinya kebaikan-kebaikan itu kita bisa lihat sudah seberapa jauhkah kita. Mau nggak mau memang kita harus punya standar yang itu harus merujuk kepada role model kita. Role model kita bukan Spider-Man atau Superman atau Batman atau apa lagi misalkan begitu ya, atau Gatot Kaca gitu. Nggak apa saya kalau Korea gitu ya, atau Ultraman begitu ya. Tidak begitu, karena itu semua hanya fiktif. Kita memiliki role model yang
ya sudah Allah jamin gitu ya, dan itu adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Salam, masya Allah, alhamdulillah. Artinya banyak ya yang bisa kita teladani, gitu ya, Ustaz. Sehingga itu tetap menjadikan kita lebih baik gitu. Kita nggak merasa cukup dengan hari ini seperti ini, tapi ada yang bisa kita tambahkan atau minimal bisa kita pertahankan gitu. Nah, ini udah ada satu pertanyaan yang masuk dari Ahmad Sunarto. Nah, Pak Ahmad Sunarto nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, saya dari Mekarsari Cimanggis. Oh iya. Mau tanya apa nih? Saya dari Mekarsari Cimanggis ini nanya. Oh, bukan maksudnya itu. Perubahan yang seperti apa yang bisa mengantarkan seorang manusia di dunia bahagia, mati, masuk surga? Waduh, mantep banget nih pertanyaannya. Ya kan? Kayak Nobita mau hidup bareng Doraemon. Tapi sebenarnya ini bukan fiksi, tapi kita sebagai seorang muslim mungkin ada gitu. Ya kan? Silakan Ustaz. Siapa dulu nih? Ustaz Teddy dulu mungkin, Bang Teddy. Oke. Gini, pertama apa yang mesti kita lakukan gitu untuk bisa berubah menjadi manusia yang bahagia dunia akhirat. Gitu. Pertama, yang tadi kita balik lagi ke basicnya. Pertama kita harus berubah pola pikir kita, pola pikir kepada yang Islam. Caranya seperti apa? Ngaji, gitu kan? Dengan ngaji itu bisa merubah kita, gitu. Nah, kita bisa tahu bagaimana Islam itu mengatur kehidupan kita, mengatur diri kita, kemudian mengatur interaksi sosial kita, gitu. Nah, ketika kita sudah tahu kemudian kita bisa mengikutinya, gitu, mengikuti apa yang sudah Allah turunkan, gitu. Kemudian kita bisa lihat role model kita di alam dunia ini, gitu kan? Siapa role modelnya? Baginda Rasul, siapa lagi gitu. Maka dengan kita mengikuti aturan yang sudah Allah terapkan gitu kan, maka ya insya Allah kita pun akan bahagia dunia akhirat gitu. Jadi istilahnya bagaimana supaya diri kita itu menjadi manusia seutuhnya gitu, bukan jadi-jadian gitu kan. Maksudnya bagaimana kita bisa menjadikan fitrah ini kembali suci gitu. Diri ini sesuai dengan fitrahnya, berjalan kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan fitrah kita gitu. Kita walaupun ada misalnya miring dikit, kita bisa balik lagi ke rel kita gitu kan. Nah, cara seperti tadi kita rubah dulu pola pikir kita dengan cara kita ngaji, mengkaji ilmu-ilmu Islam. Kemudian kita juga mencari lingkungan yang bisa mendukung kita menjadi lebih baik lagi gitu, Bang Azam. Jadi ketika kita punya lingkungan yang baik ya, dan itu bisa mendukung kita gitu kan, maka ya insya Allah kehidupan kita pun akan berjalan sesuai relnya, tidak keluar jalur. Kalaupun ada sedikit keluar jalur ya, maka itu dengan adanya lingkungan kita yang baik, itu akan mengembalikan kita berjalan sesuai relnya lagi gitu. Ya intinya kita itu ngaji lah ngaji, dan kita bisa menemukan satu komunitas ya yang bisa mendukung kita menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah ngaji gitu kan, tapi ternyata kita berada di lingkungan yang salah, kita tidak menemukan sebuah komunitas yang bisa mendukung kita untuk menjadi lebih baik lagi, berubah jadi lebih baik lagi kepada Islam. Maka walaupun misalnya taruhlah diri kita imannya kuat, tapi kan nggak ada jaminan ketika kita keluar rumah itu bisa membuat kita bertahan gitu. Ya seperti itulah kurang lebihnya gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengkaji ilmu Islam, dan kemudian kita temukan sebuah komunitas yang bisa mendukung kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Insya Allah itu bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi ya kepada Islam tentunya, seperti itu. Insya Allah itu bahagia dunia dan akhirat. Ya, kurang lebih seperti itu, Bang Azam.
Insya Allah. Ya. Artinya memang kalau kita pengen hidup bahagia di dunia, mati masuk surga, kita perlu contohnya. Siapa yang hidup di dunia bahagia, matinya masuk surga. Nah, ini kira-kira seperti itu, Bang Tedi ya. Ya. Iya, Mungkin iya. dari Ustaz Debi ada tambahan dari pertanyaan dari Pak Ahmad Sunarto tadi. Ya. Ya, Bagaimana? ya betul. Jadi ya saya teringat hadis Rasulullah SAW, sungguh bahagia perkara seorang muslim apabila dia ditimpa cobaan musibah, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Dan apabila dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Maka kalau kita melihat kondisi saat ini di dunia, kondisi apalagi di saat ini pandemik, wabah dan sebagainya, seluruh orang panik, seluruh orang paranoid, seluruh orang takut mati. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat tidak ada kebahagiaan sedikit pun dan itu menimpa hampir seluruh manusia termasuk kaum muslimin saat ini. Kenapa kaum muslimin bisa menjadi takut mati? Padahal mati itu adalah sebuah kepastian. Karena memang di kehidupan saat ini kaum muslimin dan umat Islam secara umum sudah dimasuki wahan. Hubud dunia wa karihal maut begitu. Jadi cinta dunia dan takut mati. Padahal yang menyebabkan mati, walaupun kita ya betul corona itu harus, ya wabah ini harus kita hindari atau kita cegah atau kita kurangi. Tapi yang namanya kematian itu bukan karena sebab corona, tapi karena datangnya ajal. Nah, sehingga kembali ke pertanyaan tadi tentang perubahan, saya melengkapi saja atau menambahkan dari yang sudah disampaikan. Jadi perubahan yang hakiki lagi-lagi harus merujuk kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika melakukan perubahan di Jazirah Arab yang berawal dari kota Mekah, dan kalau kita lihat karakter orang Mekah itu atau orang Timur Tengah itu berbeda sekali dengan orang Asia, apalagi Asia Tenggara maksud saya. Itu jauh sekali. Karakter orang sana itu keras, begitu ya. Susah diomongin, begitu. Tapi itu bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan menjadi dari from zero to hero ya tidak lain adalah generasi Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, itu perubahan yang hakiki ya tidak lain adalah perubahan dari keimanan. Jadi berangkat perubahannya itu adalah bukan bangun dulu nih fasilitas, bangun dulu kemewahan-kemewahan sebuah negara dan sebagainya, tidak. Tapi dibangun dari kesadaran akan dirinya, yaitu kan adalah membangun keimanan. Kenapa? Karena keimanan inilah nanti menjadi faktor, kalau bahasa kita menjadi bahan bakar bagi kaum muslimin. Susah duka atau senang dirinya diukur dari situ. Apakah menurut pandangan kita Rasulullah SAW itu kan sedih ketika lihat yang namanya Mus'ab bin Umair ketika hidup bergelimang, kemudian ketika meninggal hancur oleh kain burdah itu selendang yang kalau kepala ditutup kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Sebelum dia mati itu luar biasa hartanya. Tapi menurut pandangan manusia itu kan, waduh kasihan ya. Tapi menurut pandangan Allah, sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dan dia mati dalam syahid begitu ya, di perang Uhud begitu. Artinya kebahagiaan itu diperoleh begitu. Nah dari situlah kita bisa memahami bahwasanya bahagia atau tidaknya itu adalah tergantung salah ukur atau parameternya, yang itu dibangun ketika sesuatu dibangun dari keimanan, artinya ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dia berbagi kepada yang lain. Ketika dia mendapatkan kesulitan, dia pun menjadi waro, menjadi berhati-hati, dia tetap menjaga izahnya, begitu ya. Sehingga disinilah pentingnya kepekaan sesama muslim di kondisi pandemi seperti ini. Saudara-saudara kita yang kekurangan, kita harus peka. Oh, saudara kita dia nggak mungkin meminta, maka kita tanya gimana kabar antum, apakah hari ini ada makanan yang bisa dimakan begitu ya. Nah ini harus kita tanyakan begitu, bukan antum gimana sehat, semua aman kan gitu, enggak, tapi kita soal dan sebagainya. Nah itulah ketika kita berbagi. Islam itu luar biasa, bahkan dikatakan sebuah dosa gitu ketika ada tetangga yang lapar sedangkan dirinya
kekenyangan karena tidur dalam kondisi kekenyangan begitu. Artinya kebahagiaan itu luar biasa, dan saya mendapatkan pengakuan dari seorang mualaf Jepang begitu, namanya Pak Abe begitu ya, Mr. Abe San. Jadi dia sampai mencari-cari kebahagiaan itu luar biasa, menghabiskan sekian banyak uang, tapi dia katakan bahagia itu, dan dia memperoleh bahagia itu ketika dia masuk Islam. Kebahagiaan itu adalah ketika dia mensyukuri apa yang dia miliki. Itu kuncinya di situ. Dan itu tidak mungkin diperoleh kecuali dilandasi oleh keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kondisi sekarang mungkin orang ada yang putus kerjaan dan sebagainya, tetap dia harus bersyukur. Kenapa? Karena dia masih diberikan nyawa. Artinya kalau dia masih hidup berarti rezekinya belum putus. Nah, tinggal dia harus berada sahabat atau apa yang bisa dia lakukan. Nah, itulah. Makanya Muslim itu, keimanan itu, ketakwaan itu tidak ada ketakwaan individualis, tapi adalah ketakwaan jamaah. Nah, itulah kepedulian yang dibangun atau dicontohkan Rasulullah, sehingga kebahagiaan dunia akhirat itu bisa kolam besar. Masya Allah. Ya. Artinya memang kebahagiaan itu adalah suatu cara pandang ya. Dan umumnya yang kita pandang bahagia itu hal-hal yang sifatnya materi. Kita mau bahagia di dunia, mati masuk surga, tapi nyontohnya bukan Rasul, tapi nyontohnya artis Korea misalnya kan. Hidup supaya kaya gitu kan. Nah, dia belum tentu masuk surga ya kan. Ya kan, masuk neraka dia kecuali dia masuk Islam. Ya, mencontoh Nabi. Baru itu bahagia di dunia. Dan ketika kita mencontoh bahagianya itu berkiblat pada barat, berkiblat pada orang-orang yang belum dijamin masuk surga, ya biasanya kita bakal dicokokin sama materi. Bisa akhirnya orang-orang yang pengen mencari kebahagiaan di dunia, dia berusaha terus nyari materi sebanyak-banyak, tapi ternyata tadi ya ada orang yang materinya udah banyak tapi dia nggak merasakan bahagia, dan justru kebahagiaan itu dia dapat dari rasa syukur. Nih, Masya Allah, luar biasa. Artinya memang kebahagiaan itu cara pandang. Mungkin bisa dibahas nih di tema selanjutnya, di tema kebahagiaan, menarik juga. Ya. Baik, teman-teman, bagi yang ingin bertanya silahkan digunakan chat room-nya di pojokan kanan atas apabila teman-teman login menggunakan laptop, dan di tengah jika teman-teman sobat hijrah semuanya login menggunakan handphone. Insya Allah nanti akan ada pertanyaan. Oke, lanjut nih ke Bang Teddy. Bang. Siap. Nah, ini perubahan nih Bang. Kira-kira perlu momen nggak sih? Kapan sih? Kapan harus memulai perubahan itu? Apakah setiap hari, setiap waktu bisa dijadikan momen, atau justru momen-momen tertentu aja? Dan menurut Bang Teddy, kapan yang paling tepat? Oke. Yang namanya perubahan itu kalau menurut Ane itu nggak perlu tunggu momen ya, nggak perlu tunggu momen. Artinya karena memang waktu itu terus maju ke depan, kemudian zaman juga terus berubah, gitu kan. Makanya perubahan itu harus kita lakukan hari ini juga, gitu loh. Supaya apa yang tadi di awal Ane bilang, supaya kita itu nggak jadi manusia masa lalu. Gitu. Tapi jadi kita menjadi manusia yang bisa berubah, mengikuti zaman gitu, dengan catatan tidak sampai zaman itu malah menggerus kita gitu ya. Artinya kita tetap berpegang teguh pada satu prinsip, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Itu prinsipnya. Jadi kalau memang dikatakan kapan sih waktu untuk berubah, komentarnya ya nggak perlu tunggu momen, ya saat itu juga gitu kan. Seperti kata Agim gitu kan, 3M itu mulai dari diri sendiri, mulai hari ini, dan satu lagi apa? Mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, dan apa satu lagi, Ane lupa kata Agim. Yang 3M-nya itu loh. Ya itu seperti itu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu menunggu momen gitu. Karena memang yang namanya perubahan itu kan terus menerus gitu kan. Gitu. Jadi ya mulai sekarang lah kita berubah gitu. Lalu kalau kita nggak berubah ya kapan lagi? Sementara umur kita makin nambah, kita makin tua gitu kan. Ya kalau kita nggak berubah maka ya sia-sialah dengan umur kita gitu.
Jadi jangan sampai kita itu apa namanya menyia-nyiakan waktu lah gitu kan. Sebab Allah kan sudah berfirman gitu kan di surat Al-Asr itu merugilah Al-Asr demi masa, maka sungguhnya semua manusia berada dalam kerugian gitu. Jadi semua manusia berada dalam kerugian, artinya ketika tidak bisa memanfaatkan waktu yang sudah Allah berikan selama 1 hari 1 malam 24 jam, tidak bisa memberikan memanfaatkan waktu yang 24 jam itu dengan baik, ya itulah orang-orang yang rugi gitu. Kemudian di ayat selanjutnya kan Allah berfirman lagi, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman itu tadi gitu. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr gitu. Jadi kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam hal kesabaran seperti itu gitu kan. Nah, itulah yang harusnya bisa jadi motivasi bagi kita semua gitu ya, untuk bisa memanfaatkan momentum setiap hari harus berubah gitu. Jangan sampai kita itu kena dengan sabda Rasul yang bilang, siapa yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Tapi siapa saja yang keadaan hari ini sama dengan hari kemarin, maka itulah orang yang merugi. Tapi ketika siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itu adalah orang-orang yang celaka. Nah, jangan sampai kita masuk dalam yang dua itu gitu loh. Jadi bagaimana itu bisa jadi motivasi buat diri kita semua gitu kan, supaya bisa menjadi lebih baik lagi gitu, untuk selalu terus melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya positif kepada Islam gitu. Apalagi di tengah COVID ini tentu godaan itu kan lebih banyak gitu kan. Males nih, mager gitu kan. Enaknya di rumah kerjanya apa? Paling cuman makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Maka nggak heran kalau nanti begitu nimbang naik jadi 70 kilo atau 80 kilo gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang 24 jam itu dengan baik gitu, dengan baik tentunya dengan standar yang sudah Allah berikan kepada kita melalui Quran dan Sunnah. Dan juga kita harus bisa mencontoh bagaimana role model kita. Jadi dalam hidup itu kita harus punya role model gitu, Bang Azam. Gitu kan? Siapa yang mau jadi role model kita gitu loh dalam kehidupan ini gitu kan. Kalau Anda sendiri punya gitu role modelnya gitu loh. Gitu. Kita bisa contoh gitu, siapapun itu harus bisa jadi role model kita supaya kita bisa mencontoh dia gitu loh ya, mencontoh role model kita gitu loh. Kayak kan yang tadi dibilang sama Ustadz Debi, bagaimana Umar bin Khattab itu ingin seperti Abu Bakar gitu kan, tapi ternyata nggak bisa ya, harusnya pengen terus-terusan kejar-kejaran gitu kan, kejar-kejaran dalam hal yang baik gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa coba mencontoh yang jadi role model kita gitu loh. Nah, di sini teman-teman siapa yang jadi role modelnya gitu loh. Apakah artis Korea, penyanyi Korea, atau siapalah gitu loh. Nah, itulah yang harus jadi motivasi kita. Role model gue kok kayak begitulah, gue harus bisa ngikutin gitu kan. Jadi supaya kita itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Tentu kita harus mengambil role model, kita harus bisa mengambil satu contoh profil atau sosok yang baik gitu loh. Kalaupun toh misalnya kita belum bisa mencontoh 100%, minimal kita bisa ngikutin yang baiknya dulu gitu loh. Artinya kita punya satu idola yang bisa membuat kita lebih baik lagi. Seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kayak anak-anak zaman sekarang kan, kayak terutama yang yang akhwat gitu, yang perempuan yang sekarang lagi tergila-gila sama artis Korea gitu kan, sampai nungguin di bandara, sampai teriak-teriak, lempar bunga segala macam, misalnya nggak ketemu bisa pingsan gitu kan. Nah, itu yang kalau Anda bilang ya orang-orang yang celaka gitu loh. Gitu. Jadi mereka mengambil satu contoh role model atau sosok figur yang salah gitu. Akhirnya berpengaruh pada
diri mereka sendiri gitu loh. Bukan menjadi lebih baik, malah menjadi sesuatu yang lebih buruk seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah Bang Adam. Oke, makasih Bang Teddy. Masya Allah. Nah, artinya memang kita untuk melakukan perubahan itu nggak perlu momen, nggak perlu nunggu-nunggu, tapi lakukan sekarang, ya. Karena rugi waktunya. Gitu. Masya Allah. Iya. Lanjut ke Sat Baby nih. Sat, dampak buruk nih Sat, kalau ngomongin tadi kan perubahan hakiki nih. Dampak buruk ketika kaum muslim itu nggak bareng-bareng menuju ke perubahan hakiki nih Sat. Kira-kira dampak terburuk yang terjadi apa Sat? Ya, yang pertama tadi ya, sebenarnya ada pepatah juga menarik tadi. Kematian itu tidak menunggu momentum tobatmu, gitu ya. Jadi tadi ya nyambung yang dari disampaikan oleh Satedi ya. Jadi momentum perubahan itu ya harus setiap saat, karena mati kita atau mayat kita itu tidak menunggu momentum taubatnya kita. Jadi kapanpun sebenarnya kematian itu mengintai kita. Kemudian apa dampak buruknya jika seorang muslim gitu ya tidak melakukan perubahan? Dampak buruknya adalah kalau kaum muslimin tidak melakukan perubahan, tidak memiliki kesadaran, dan terutama kesadaran yang dilandasi keimanan, maka otomatis perubahan itu adalah, jadi perubahan itu sebenarnya sebuah hal yang pasti. Baik kita terlibat aktif ataupun kita pasif, pasti yang namanya perubahan itu ada. Dan hanya dua perubahan itu, perubahan ke arah kebaikan yang diridhoi Allah atau perubahan kepada ke arah keburukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perubahan yang abu-abu. Maka artinya kalau kebaikan itu tidak mendominasi, maka yang ada adalah keburukan yang mendominasi. Sehingga kalau kita lihat fakta sekarang, kenapa Islam itu tidak mendominasi, gitu ya? Karena Islam itu mulai ditinggalkan. Artinya apa? Keburukanlah yang merajalela. Orang-orang yang melakukan keburukan mendominasi di seluruh negeri di muka bumi ini. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kemaksiatanlah yang berada. Hukum-hukum Allah dicampakkan. Para ulama didustakan, dinistakan, bahkan dikriminalisasi dan sebagainya. Artinya kalau perubahan ini tidak dimasifkan, seluruh kaum muslimin tidak memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan, ini sebenarnya sebuah malapetaka. Malapetaka kenapa? Karena namanya keburukan itu tidak hanya mengenai orang-orang yang terlibat aktif melakukan keburukan, tapi juga dampak buruk dari tadi ya, ditinggalkannya kebaikan atau mendominasinya keburukan tadi adalah yang merajalelanya kemaksiatan, dan itu pasti cepat atau lambat, sedikit atau banyak, pasti berdampak kepada dirinya. Begitu ya. Salah satu contoh adalah kenapa sampai sekarang virus ini terjadi. Terlepas isunya dan sebagainya, ini virus terjadi ya tidak lain adalah zaharu fasadul bahri wal bahr. Itu jadi ini semua adalah karena fasad. Jadi keburukan-keburukan yang muncul itu karena fasad, dan fasad itu menurut para ulama adalah tidak lain adalah karena ditinggalkannya perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, jauhnya umat ini dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana, ini kan pertanyaannya adalah berlanjut. Apakah kalau tidak perubahan itu tidak lagi, dampak buruknya apa? Nah, pertanyaannya adalah ketika dampak buruk itu terjadi, bagaimana penanganannya? Nah, itu harus kita ketahui kenapa. Nah, jadi penanganannya dan tidak lain ya kita harus kembali gitu. Kita harus kembali merenungi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus kembali apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka dakwahkan, itu harus kita tiru sehingga keburukan ini perlahan tapi pasti akan hancur dan akan diambil kembali atau dikuasai kembali oleh orang-orang yang beriman. Karena bumi ini hanya layak sebenarnya diwariskan kepada orang-orang beriman, bukan kepada orang-orang yang mendustakan ayat Allah, apalagi mereka mencampakkan bahkan menghancurkan orang-orang beriman, baik dari segi orang-orangnya maupun dari segi pemikiran atau keimanan mereka. Kalau
Baik, Masya Allah. Artinya ketika kita sama-sama nggak menuju ke perubahan hakiki, maka yang terjadi kondisinya dikuasai oleh keburukan ya, Sat ya. Dan keburukan ini akan berdampak kepada luas masyarakat secara luas. Ya kan? Dan kita pastinya nggak mau dong mendapatkan dampak ataupun orang-orang terdekat kita. Maka jangan biarkan ya, supaya ayo bareng-bareng menuju kepada perubahan hakiki. Masya Allah. Baik, Sobat Hijrah dimanapun teman-teman berada, silahkan kalau ingin bertanya, ya kan kita udah sampai masuk sesi tanya jawab. Insya Allah teman-teman yang ingin menanyakan langsung juga boleh sambil nunggu pertanyaan. Nah, saya juga sambil mau ngambil ada yang harus diambil nih, ini baterainya. Sambil nunggu pertanyaan, izin 5 menit untuk break dulu sebentar. Bisa sambil didengerin dulu lagunya ya. Oke, Insya Allah balik lagi. Ya, khawatirnya tiba-tiba hilang. Baterainya lebih ambil casan dulu. Insya Allah. Baik teman-teman, silakan kalau mau bertanya langsung atau memberikan tambahan atau memberikan pernyataan juga di sini dipersilakan bagi teman-teman. Gitu. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan diaktifkan mikrofonnya. Kalau nggak ada, saya lagi nih yang nanya nih. Asal jangan nanya jodoh aja ya. Oke, ke Bang Teddy nih, Bang. Ya kan, nih khususnya ketika kita dalam berproses perubahan nih,
ya kan banyak tantangannya nih, ya kan. Apa nih yang harus kita diperhatikan agar kita bisa istiqomah dalam perubahan yang baik ini nih, Bang? Oke, supaya kita bisa istiqomah gitu ya, dalam artinya gini, ketika kita sudah berazam gitu ya, berniat untuk pengen berubah gitu, maka kita harus bisa menjaga motivasi itu supaya kita bisa berubah. Nah, cara gimana? Kita terus seperti yang tadi jelasin sama Ustaz Debi gitu kan, kita merenung gitu loh. Allah beri kita waktu 24 jam sehari semalam gitu kan. Apakah dengan waktu 24 jam itu kita bisa manfaatkan atau tidak gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa manfaatin, benar-benar rugi gitu loh. Jadi kita benar harus bisa merenungkan hal itu gitu kan. Yang namanya waktu itu kan namanya terus jalan ke depan dan dia nggak pernah mundur ke belakang gitu kan. Jadi bagaimana supaya kita bisa merenungi setiap waktu yang kita lalui setiap harinya gitu. Detik kemudiannya ya itu bakal ada dimintakan tanggung jawabannya apapun yang kita lakukan gitu, baik itu baik ataupun buruk. Nah itu kita harus benar-benar sadar itu, kita harus benar-benar paham itu. Jadi motivasi buat diri kita sendiri gitu kan, keinginan kita untuk berubah itu stabil gitu ya, keinginan kita untuk berubah itu stabil bahkan terus meningkat gitu. Nah, maka kemudian yang kedua gitu, kita cari bantuan dari luar gitu loh ya. Bantuan dari luar artinya di sini adalah lingkungan sekitar yang terdekat. Dalam kondisi sekarang mungkin kita bisa minta bantuan dari orang tua gitu loh, supaya bisa membantu kita gitu kan, membantu kita supaya tetap dia stay stabil gitu, supaya nggak turun gitu. Misalnya ketika subuh gitu minta dibangunin gitu kan, yang apa nggak usah tensin atau apa gitu kan, yang penting bagaimana kita bisa stabil dalam keistiqomahan itu gitu kan. Nah, kemudian juga kita bisa WA sama temen gitu, atau misalnya ngobrol sama temen via WA atau di grup, gitu kan, di WA grup yang bisa memotivasi diri kita supaya keistiqomahan kita itu stabil, gitu. Ya, dengan kata lain, atau bisa juga misalnya gini, dengan banyak kita melakukan hal yang wajib dan ditambahi dengan hal yang sunnah, seperti tadi kita dengan sholat sunnah tambahan, rawatib, duha, kemudian bisa juga tahajudnya gitu kan. Seperti itu bisa menjaga, insya Allah bisa menjaga diri kita supaya keistiqomahan kita itu stabil gitu ya. Nah, misalnya ketika wabah ini sudah selesai, ya kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman kita yang soleh. Jadi bisa kumpul lagi, kemudian kita bisa menggali ilmu lagi dari mereka gitu. Atau misalnya sekedar ngumpul aja gitu kan, sekedar ngumpul aja, itu pun sebenarnya sudah bisa menjaga diri kita supaya bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan itu yang baik gitu, memanfaatkan waktu yang baik. Jadi waktu yang itu tidak terbuang percuma gitu. Jadi misalnya nanti ketika ditanya, oh aku nih ngumpul sama teman-temanku gitu, seperti itu. Jangan sampai ketika nanti ditanya, kamu pergunakan apa masa mudamu gitu kan? Oh masa muda gue main ya macam-macam lah gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa, walaupun nggak mengkaji Islam gitu ya, tapi dengan berkumpulnya kita di
dengan teman-teman kita yang soleh gitu kan, itu bisa menjaga diri kita supaya waktu itu bermanfaat. Ya. Tapi jangan dengan orang-orang yang bergajulan gitu loh, itu malah bisa membuat diri kita kan yang tadinya motivasinya itu udah stabil gitu kan, terus berkumpul dengan orang lingkungan yang salah, akhirnya motivasi itu malah turun lagi, jatuh lagi gitu. Jadi kalau misalnya wabah ini sudah selesai, kita bisa balik lagi ngumpul lagi dengan teman-teman kita yang soleh gitu. Kalau misalnya dalam wabah seperti ini ya gitu, ya itu yang tadi aneh bilang bahwa dengan seperti ini, dengan kajian online seperti ini gitu kan, kemudian juga dengan banyak merenung tentang diri kita, tentang hubungan kita dengan Allah dan sebagainya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu, Bang Azam. Oke, Bang Teddy, Masya Allah. Kasih nih Bang, pesan-pesannya. Lanjut ke Ustadz Tibi. Ya, apa nih Ustadz yang harus diperhatikan ketika kita menjalani proses perubahan ini supaya khususnya dalam kondisi ini nih, biasanya yang banyak lewat nih Ustadz, sehingga perubahan ini nggak yang tadinya baik jadi kurang baik. Itu nih apa nih yang harus diperhatikan Ustadz? Ya, Jazakallah. Jadi yang pertama kita ingat hadis Rasulullah SAW, Qul amantu billah tsumma istaqim. Jadi pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah. Dan istiqomah ini memang bukan perkara yang mudah begitu ya. Harus kita akui keistiqomahannya adalah perkara yang penting. Makanya seperti dulu Sunan Bonang ya membuat lirik lagu nasyid begitu ya, Tombo Ati gitu ya. Di situ kan ada tentang membaca Al-Quran, kemudian berkumpul dengan orang soleh, melakukan sholat malam dan lain sebagainya begitu. Ini mengingatkan kepada kita gitu ya, apalagi di di zaman wabah saat ini perkara yang tidak mudah. Semua orang berinteraksi dengan digital, baik tadi ya sekolah, kemudian kantor, kemudian ya kecuali mungkin aktivitas di rumah begitu. Sehingga momentum sekarang bagi yang sebagai orang tua begitu ya, punya anak, maka momentum sekarang ini kesempatan untuk mengistiqomahkan dirinya sebagaimana Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro begitu ya. Jadi jagalah keluarga kalian dan diri kalian sendiri serta keluarga kalian dari api neraka. Artinya ini kesempatan bagi kita di tengah manusia semua panik, dan kepanikan itu justru kepanikan itu mengarah bukan kepada jalan Islam begitu ya. Kenapa? Karena jadi babat habis begitu ya istilahnya. Masjid-masjid ditutup dan sebagainya. Jadi arah perubahan arah kepanikannya bukan justru kepada semakin takorub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi arah perubahannya adalah malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya di momen seperti ini orang tuh harus semakin dekat kepada Allah agar pertolongan Allah. Dan ini makanya saya punya tagline gitu ya, yaitu sadar corona, sadar syariah. Jadi sebenarnya momentum saat ini kesempatan yang sangat baik sekali. Itu bahkan banyak riwayat atau hadis yang menggambarkan kalaulah meninggal di kondisi wabah seperti ini adalah meninggalnya seperti mati syahid begitu, dalam kondisi mati syahid. Artinya itu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum istiqomah tiada lain adalah ya dia harus tadi seperti saya sampaikan, kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pastilah kita disibukkan dengan kemaksiatan atau keburukan. Apalagi sekarang yang anak-anak kos, anak-anak kuliah, atau yang kerja yang belum menikah, hidup sendiri begitu. Ketika tidak ada yang mengawasi, maka potensi dirinya untuk lalai, untuk tadi ya, semakin jauh dari Allah dan sebagainya itu sangat berpotensi besar. Maka agar kita tidak lalai ya tadi termasuk zikir, mengingat Allah, itu kan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man lazimal istighfaro, atau misalkan
ya berzikir mengingat Allah itu bagian dari supaya kita terproteksi dari godaan syaitan baik yang berwujud jin maupun berwujud manusia. Maka kesempatan inilah kita untuk tadi ya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum corona ini jadi momentum taubat kita agar kita semakin dekat kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, dan juga kesempatan bagi kita untuk tadi momentum waktu luang kita yang sebelumnya habis di perjalanan. Nah, sekarang cukup dengan digital, artinya kalau biasa perjalanan sejam, 2 jam, 3 jam dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk belajar. Dia mulai kalau tadinya tahsinnya baca Quran yang belum baik, dia belajar baca Quran. Kalau sebelumnya dia belum bisa memahami Al-Quran, dia coba pahami Al-Quran. Kalau sebelumnya belum bisa bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab. Kalau sebelumnya dia belum kuat dari segi keimanan, dia menguatkan lagi keimanan. Artinya dia berusaha, termasuk ketika menjelang Ramadan, dia belum memahami fikih Ramadan, maka dia mempersiapkan. Nah, artinya keistiqomahan itu butuh ilmu, kemudian butuh usaha keras, dan butuh pengorbanan. Dan juga tidak lupa selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan hidayah petunjuknya dan diistiqomahkan dalam memegang teguh agama ini hingga akhir hayatnya. Wallahualam bishawab. Masya Allah, sangat lengkap sekali ya. Masya Allah, mudah-mudahan bisa menguatkan keimanan kita supaya nggak salah dalam penyikapannya, menjadi ketakutan yang nggak jelas arahnya kemana, tapi justru menjadi amal soleh. Masya Allah. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya atau memberikan tambahan atau memberikan pernyataan, ada pengalaman unik yang teman-teman bisa share juga nggak apa-apa, silakan. Kalau nggak ada, biru-biru banget. Insya Allah masih ada 15 menit. Baik, kalau emang nggak ada, Insya Allah mungkin terakhir closing statement, pesan-pesan khususnya kita yang insya Allah kurang dari 6 atau 5 hari lagi Ramadan. Ini pesan-pesannya supaya kita tetap bisa senantiasa menekuni perubahan yang baik itu sekaligus closing statement pada sesi Coffee Talk pada hari ini. Silakan Debbie. Ya baik, jazakallah khair. Sebelumnya jazakallah khair kepada ya sahabat sekalian yang mendengarkan acara Cafe Talk online pada malam hari ini. Yang pertama ya, kita di penghujung bulan Sya'ban, masih ada hari-hari Sya'ban ini, maka pertama kita perbanyak istighfar, yang memohon ampun kepada Allah. Pertama mendoakan seluruh kaum muslimin agar dilindungi dari wabah ini dan segera berakhir wabah ini. Kemudian yang kedua juga adalah di momen saat ini kita juga menguatkan kembali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taqarrub kepada Allah. Kemudian juga kita ingatkan kembali saudara-saudara kita, kawan-kawan kita colek-colek lagi begitu ya. Gimana kabarnya, bagaimana kabar keimanannya, bagaimana kabar keluarganya, apakah mereka bisa makan dan sebagainya. Nah, itu kita pastikan. Kemudian apakah mereka sakit atau sehat, begitu itu juga kita tanyakan. Kemudian yang ketiga juga kita tidak lepas untuk menyiapkan bekal kita menjelang Ramadan. Masih ada waktu, insya Allah perkiraan ya, kalau tidak insya Allah Jumat mudah-mudahan sudah masuk Ramadan. Artinya masih ada waktu sekitar 5 hari bagi kita minimal menyiapkan fikih praktis di bulan suci Ramadan, termasuk amalan. Yang keempat yang cukup penting adalah kita membuat perencanaan, planning di bulan suci Ramadan, amalan soleh apa yang kita lakukan, baik yang bersifat fardiyah pribadi ataupun bersifat keluarga ataupun bersifat sosial, apa yang akan kita lakukan, karena ini momentum bulan bonus, bulan dilipat gandakan seluruh amal soleh begitu ya. Dan yang terakhir kita juga terus berjuang mendakwahkan dinul Islam ini, minimal kita sharing gitu, kita sebar tulisan-tulisan yang mengajak kepada kebaikan, dan kita berdoa semoga di bulan Ramadan atau di tahun ini sebagaimana yang dijanjikan oleh NIC begitu ya. Tapi kita tidak berujuk kepada situ, tapi kita memegang teguh hadis Rasulullah SAW,
tsumma takunun khilafatan rasyida ala minhaji nubuwah. Maka kita berharap mudahan nasrullah, pertolongan Allah, akan datangnya apa yang dijanjikan nubuah oleh Rasulullah SAW, akan kembalinya tegak kembali sistem Islam dalam wadah khilafah rasyida ala minhaji nubuwah. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dalam waktu yang tidak lama lagi. Walam bisab, kurang lebihnya mohon maaf, yang hak dari Allah, dan saya memohon kepada Allah atas kekhilafan dan kesalahan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah ya, lengkap sekali, masya Allah. Pesan-pesannya mudah-mudahan bisa menguatkan kita dalam amal soleh. Mungkin dari Bang Teddy ada closing statement, Bang, pesan-pesan. Ya, mungkin sebagian besar udah sama Ustaz Devi ya, cuma sedikit aja nambahin dari Anda sendiri. Ini bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momentum perubahan. Jadi, yuk kita sama-sama kuatkan niat kita kuatkan motivasi kita untuk ngaji, gitu loh. Walaupun kita hanya berada di dalam rumah, gitu. Jangan jadikan itu halangan kita untuk tidak mengkaji ilmu-ilmu Islam, gitu. Ya, jadi sebisa mungkin lah, semaksimal mungkin kita lakukan, do our best untuk bisa menambah takwa keimanan kita, keislaman kita, gitu ya. Jadi jangan sampai kita melewatkan Ramadan itu sia-sia, gitu, karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih bisa ketemu lagi. Jadi ya, tetap semangat, gitu. Kita jangan lupa untuk ngaji, gitu aja pesan aneh. Itu aja Bang Ajam. Siap, Bang Teddy. Terima kasih teman-teman semuanya kepada narasumber. Masya Allah atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan berkah-berkah umur dan ilmunya, dan Allah balas dengan pahala yang banyak. Juga jazakallah khairan katsiran kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dari awal mengikuti sampai akhir. Insya Allah mudah-mudahan Allah membalas dengan sekali pahala, dan mudah-mudahan juga Allah menjaga kita dari segala musibah, wabah, dan bencana. Dan Allah sampaikan kita pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan juga Allah berikan kekuatan kita untuk mempersembahkan Ramadan yang terbaik yang bisa kita lakukan pada saat ini. Oke, baik, mungkin itu saja sesi Coffee Talk pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menguatkan keimanan, dan menambah amal soleh kita. Saya Abdullah Azam selaku host pamit undur diri. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Coffee Talk jangan insyaallah akan hadir setiap minggu di waktu dan jam yang sama. Silahkan pantengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku termenung di bawah mentari.